Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran semenjak umur 7 tahun. Ketika berumur 15 tahun, beliau sudah menjadi mufti. Ketika itulah beliau banyak diundang kemana-mana dan hasil uang yang didapatkan sangatlah banyak. Suatu hari setelah Imam Syafi'i datang dari berbagai undangan, beliau mendatangi ibunya. "Assalamualaikum Umi," ucap salam Imam Syafi'i kepada sang ibu sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam anakku, katanya kau sudah diundang kemana-mana. Sekarang mana uangnya?" berkata ibunya yang masih belum membuka pintu untuknya. "Maaf Umi, uangnya sudah habis semua. Tak ada yang tersisa sedikit pun, karena sudah saya bagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada di jalanan," tutur Imam Syafi'i kepada ibunya. Setelah mendengar jawaban anaknya, sang ibu langsung membukakan pintu dan langsung memeluknya sambil berbisik, "Itulah yang memang Umi kehendaki, Nak." Kalau kita melihat akhlak Imam Syafi'i dan kepintaran beliau, tentu kita bertanya, siapa orang tuanya? Bagaimana orang tuanya mendidiknya? Berikut kisah tentang orang tua Imam Syafi'i. Pada suatu hari, ayahnya Imam Syafi'i, Syekh Abdullah Muhammad bin Idris, sedang mandi di sungai. Tiba-tiba dia menemukan delima yang hanyut, kemudian langsung dimakannya karena dia memang sedang kehausan. Setelah delima itu habis, dia pun tersadar kenapa dia langsung memakan delima itu, padahal dia tidak tahu siapa pemiliknya. "Ya Allah, kenapa saya memakan dan menghabiskan buah delima ini? Bagaimana jika pemilik delima ini tidak menghalalkannya untukku?" seru Syekh Idris penuh khawatir. Kemudian berjalanlah Syekh Idris mencari si pemilik buah delima. Dia menelusuri tepian sungai dan di setiap ada pohon delima di tepi sungai dinaikinya dan mencocokkan tangkai delima yang dia bawa ke rantingnya. Setelah menemukan beberapa pohon delima, akhirnya ada satu pohon delima yang cocok dengan tangkai delima yang dia temukan di sungai. Ternyata di sebelah pohon delima itu ada rumah yang sangat sederhana. Dia kemudian berpikir, mungkin ini rumah pemilik pohon delima ini, gumamnya. "Assalamualaikum," berucap salam Syekh Idris. "Waalaikumsalam, siapa di luar?" jawab seorang bapak-bapak dari dalam rumah. "Saya Idris." Setelah yang punya rumah keluar, Syekh Idris langsung menanyakan pemilik pohon yang ada di depan rumah si bapak. "Apakah pohon ini miliknya Bapak?" "Iya benar. Kenapa Nak?" "Saya menemukan buah delima di sungai dan langsung memakannya tanpa memikir siapa pemiliknya. Saya minta halalnya Pak." "Tidak semudah itu Nak. Ada beberapa syarat yang harus kau penuhi, baru akan Bapak halalkan buah delima itu." "Baik Pak, saya akan memenuhi syarat-syaratnya, asalkan Bapak mau menghalalkan buah delima yang saya makan." Syarat pertama yang harus dilakukan oleh Syekh Idris adalah bekerja di rumah si bapak, menjadi seorang pelayan selama 1 tahun. Karena demi meminta halalnya buah delima yang dia makan, maka syarat itu pun disanggupinya. Seiring berjalannya waktu, genaplah Syekh Idris menjadi pelayan si bapak selama setahun. Syekh Idris pun menghadap ke bapak itu. "Pak, saya sudah melaksanakan syarat Bapak untuk menjadi pelayan di rumah ini selama 1 tahun.
Apakah masih ada syarat lagi agar Bapak mau menghalalkan buah delima yang saya makan? Masih ada satu syarat lagi yang harus kau jalani. Baiklah Pak, apa itu? Kau harus menikahi putriku yang bisu, tuli, buta, dan lumpuh. Demi meminta kehalalan buah delima, Syekh Idris langsung menjawab, baik Pak, saya akan menikahi anak Bapak. Setelah akad nikah selesai, Syekh Idris memasuki kamar pengantin. Dan apa yang terjadi? Syekh Idris terkagum dengan wanita yang berada di kamarnya. Dia melihat wanita itu sangat cantik. Syekh Idris juga melihat wanita itu sedang membaca Al-Quran dan suaranya begitu merdu. Setelah mengetahui hal itu, Syekh Idris langsung keluar dari kamar pengantinnya dan mendatangi si bapak. Pak, wanita yang ada di dalam kamar bukan istriku. Dia cantik, tidak buta, tidak bisu, tidak tuli, dan tidak lumpuh. Dia adalah istrimu, nak. Bukankah istriku itu seorang wanita yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh? Ketahuilah, nak, dia kukatakan tuli karena tidak pernah mendengar maksiat. Kukatakan bisu karena dia tidak pernah berkata maksiat. Kukatakan buta karena dia tidak pernah melihat maksiat. Dan kukatakan lumpuh karena dia tidak pernah berjalan untuk kemaksiatan. Setelah mendengar penjelasan dari mertuanya, akhirnya Syekh Idris percaya bahwa yang ada di dalam kamar itu adalah istrinya. Sungguh anugerah dari Allah yang tidak disangka-sangka sebelumnya oleh Syekh Idris. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian dari pasangan seorang ayah yang sholih, warok, dan ibu yang juga sholihah, lahirlah bayi laki-laki mungil bernama Syafi'i. Bayi inilah yang pada akhirnya menjadi ulama besar dan merupakan salah satu imam mazhab yang ajarannya diikuti oleh banyak manusia hingga sekarang, yang dikenal dengan mazhab Imam Syafi'i. Cerita ini sebagai contoh bagi kita semua. Apabila ingin memiliki anak yang hebat seperti Imam Syafi'i, maka contohlah kehati-hatian sang ayah dalam menjaga diri agar tidak ada barang syubhat yang masuk, terlebih dari perkara haram. Contohlah ibunda Imam Syafi'i, mempunyai mata yang buta, telinga tuli, bisu, dan lumpuh dari berbuat maksiat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bishawab.